tentang perusahaan Edigo yang didemo oleh karyawannya karena tidak diberikan THR. Ada yang pernah tahu kasus ini sebelumnya? Belum. Videonya pun juga belum ada yang pernah lihat di YouTube? Belum. Oke, sekarang Ibu akan kasih lihat ke kalian tentang demo dari karyawan perusahaan Edigo. Menuntut haknya yang belum dibayarkan perusahaan selama 4 bulan. Ratusan buruh menggelar aksinya di depan kantor DPRD Kabupaten Madiun Rabu siang tadi. Kira-kira kenapa ya terjadi demo di perusahaan tersebut? Ada yang mau jawab? Saya, Bu. Menurut saya terjadinya demo karena adanya telat pembayaran gaji seperti itu mungkin. Ada lagi yang ingin menambahkan? Saya, Bu. Menurut saya terjadinya demo karena PHK secara sepihak oleh perusahaan. Wah, bagus sekali pendapatnya. Mari kita kasih tepuk tangan untuk teman-teman yang sudah menjawab. Sekarang Ibu akan menyebutkan apa sih tujuan pembelajaran kita saat ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasikan masalah tentang regulasi kepegawaian. Yang kedua, peserta didik mampu mendapatkan data tentang regulasi kepegawaian. Yang ketiga, peserta didik mampu mengolah data mengenai regulasi kepegawaian. Dan terakhir, keempat, peserta didik mampu mengkomunikasikan dan menjabarkan konsep regulasi kepegawaian. Ya, sekarang Ibu akan kasih kesempatan buat kalian untuk membentuk kelompok secara acak, boleh dengan teman sebaya sekalian. Ya, satu kelompok itu berisi 4 orang. Terus selanjutnya nanti kalian akan mencari di Google apa sih kenapa sih perusahaan Edigo itu bisa telat membayarkan THR kepada karyawannya. Lalu nanti kalian akan mendiskusikan yang pertama, satu, kenapa tunjangan hari raya tidak diberikan. Yang kedua, apakah ada sangkut pautnya dengan pelanggaran COVID-19 artis selebgram yang bernama Rachel V-nya. Yang ketiga, selain itu apalagi kasus yang ada pada perusahaan Edigo, terutama dalam keuangan perusahaan tersebut. Nah, setelah itu nanti kalian akan mempresentasikan kepada Ibu apa saja yang ada di Google yang kalian temukan, presentasikan kepada teman-teman kalian. Nah, jenis penilaiannya nanti kalian masuk ke dalam materi di materi tentang memahami regulasi kepegawaian dan melakukan klasifikasi regulasi kepegawaian. Ya, sekarang kalian cari kelompok kalian masing-masing. Satu kelompok berisi 4 orang. Lalu diskusikan 3 poin ini. Kenapa tunjangan hari raya karyawan tidak dibayarkan? Yang pertama itu. Kedua, apakah ada sangkut pautnya dengan pelanggaran COVID-19 artis selebgram yang bernama Rachel V-nya? Yang ketiga, selain itu apalagi kasus yang ada pada perusahaan Edigo, terutama dalam keuangan perusahaan tersebut. Ibu berharap kalian bisa mendapatkan informasi tentang demonstrasi perusahaan Edigo sebanyak-banyaknya. Lalu mempresentasikan ke depan kelas dan memberitahukan kepada teman-teman kalian. Sekarang kalian boleh ketemu sama kelompok kalian masing-masing dan temukan secepatnya.
jawaban-jawaban yang telah kalian cari. Ayo kita kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, kita kan sudah mendengarkan apa sih penyelesaian masalah yang ada terkait kasus Erigo tadi. Bagaimana sih kesulitannya dalam menyelesaikan tugas ini? Kalau kami Bu, kami kesulitan mencari informasi karena kesalahan jaringan. Lalu bagaimana cara kalian untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Kalau kami Bu, cara mengatasi hambatan tersebut misalnya dengan menggunakan beberapa smartphone. Baik, bagus sekali pendapat kalian terkait hambatan tersebut. Yuk kita sekali lagi kita kasih tepuk tangan untuk kalian semua. Nah, karena nilai kalian juga sudah baik, Ibu akan melakukan tes minggu depan, pertemuan minggu depan, yaitu dengan menggunakan tes tertulis. Semoga kalian minggu depan tidak ada hambatan untuk datang ke materi kita minggu depan. Ya, terima kasih atas pembelajarannya hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kalian dapat memahaminya. Lalu kita akan menutup pelajaran hari ini. Ketua kelas bisa memimpin doa. Mari guru dan teman-teman kita menutup pelajaran dan membaca doa. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya, anak-anak.